Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hilda Nurrahmah dari Tadris IPA A dengan NIM 20719000008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai strategi pembelajaran kontekstual. Dan juga saya akan menjelaskan pula mengenai bagaimana langkah-langkah dari penerapan strategi pembelajaran kontekstual ini dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu materi pembelajaran yang akan saya kenakan strategi pembelajaran kontekstual ini merupakan salah satu materi pembelajaran IPA SMP dengan materi gerak pada tumbuhan, di mana untuk prakteknya nanti saya akan menggunakan gerak tumbuhan yang jenisnya fototropisme. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan saya lakukan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu arti dari belajar, pembelajaran, dan juga kegiatan belajar mengajar. Belajar sendiri yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa untuk mencapai sebuah perubahan yang berkenaan dengan kegiatan baca, tulis, menghitung, atau bisa juga dikatakan sebagai kegiatan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Sedangkan pembelajaran yaitu merupakan sebuah kegiatan mentransferkan ilmu atau transfer knowledge yang dilakukan oleh pendidik atau guru kepada peserta didik atau siswa. Kemudian mengenai kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah kegiatan pokok yang tidak dapat dihilangkan karena kegiatan ini akan menjadi sebuah acuan dari proses pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran dan dilakukan oleh kedua belah pihak, baik peserta didik dan juga pendidik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran sendiri merupakan sebuah teknik atau cara untuk mencapai sebuah tujuan, di mana jika berkaitan dengan pembelajaran maka tujuannya yaitu tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian, arti kata kontekstual sendiri berasal dari kata konteks yang memiliki arti hubungan, konteks, suasana, ataupun keadaan. Jika dikaitkan keduanya, strategi pembelajaran kontekstual atau bisa disebut sebagai contextual teaching and learning merupakan sebuah strategi di mana konsep yang dipelajari oleh peserta didik diberikan oleh pendidik dalam situasi nyata, sehingga peserta didik dapat memahami konsep pembelajaran tersebut dan melihat keterkaitannya dalam penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitan proses belajar mengajar, tentunya kita tidak akan terlepas dari yang namanya pendidik atau guru, peserta didik atau siswa, ilmu yang dimiliki oleh guru, kemudian buku sebagai media pembelajaran. Selain itu, juga dibutuhkan adanya tujuan dari pembelajaran, yaitu tercapai tidaknya suatu proses pembelajaran tersebut dan juga evaluasi pembelajaran. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah dari penerapan strategi pembelajaran kontekstual. Seperti yang telah saya katakan di awal, pada penerapan strategi pembelajaran kontekstual ini saya akan mengambil salah satu materi gerak pada tumbuhan, di mana materi gerak pada tumbuhan ini disampaikan pada tingkat SMP di pembelajaran atau mata pelajaran IPA. Di sini saya menempatkan posisi saya sebagai seorang pendidik atau guru yang mengajarkan kepada peserta didik atau murid. Pada awalnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik bahwa tumbuhan itu juga bergerak, sama seperti manusia dan juga hewan, karena bergerak merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup. Namun, gerak yang dilakukan oleh tumbuhan itu berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia dan juga binatang, di mana jika manusia dan binatang bergerak secara aktif, yaitu bisa berpindah tempat, jika tumbuhan, mereka hanya bergerak secara pasif, tidak bisa berpindah dari tempatnya. Setelah saya memberikan gambaran secara umum mengenai gerak pada tumbuhan, saya akan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai gerak pada tumbuhan ini, di mana gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak endonom atau autonom dan juga gerak etionom atau gerak esionom. Di mana gerak endonom ini merupakan sebuah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan, sedangkan gerak etionom merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar
tumbuhan. Kemudian secara lebih rinci lagi saya akan menjelaskan apa saja pembagian dari gerak etionom dan gerak endonom tersebut. Namun karena di sini saya tadi di awal akan mengambil tema gerak fototropisme, di mana fototropisme ini termasuk salah satu dari bagian gerak etionom. Gerak fototropisme sendiri merupakan sebuah jenis gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya dari luar tumbuhan. Jika tumbuhan arahnya mendekati sumber cahaya, maka dikatakan sebagai fototropisme positif. Dan jika bagian tumbuhan tersebut menjauhi cahaya, maka dikatakan fototropisme negatif. Apabila peserta didik hanya dijelaskan melalui kata-kata seperti ini, memungkinkan adanya kebingungan di antara mereka. Maksudnya mendekati cahaya itu seperti apa, menjauhi cahaya itu seperti apa. Oleh karena itu, saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual di sini. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah saya akan membentuk sebuah kelompok belajar, di mana di dalam satu kelompok belajar ini bisa terdiri dari 3-4 orang peserta didik. Kemudian saya akan memerintahkan kepada para peserta didik yang telah dibentuk kelompoknya ini untuk masing-masing dari mereka melakukan sebuah pengamatan sederhana yang dilakukan di rumah masing-masing. Saya akan memberikan arahan kepada mereka untuk menyiapkan beberapa bahan yang akan digunakan pada saat proses pengamatan, yaitu adanya kacang hijau, tapas, dan juga wadah. Wadah ini bebas, bisa berupa aqua, bekas, gelas itu, atau yang lainnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik saya bagaimana cara penanaman kacang hijau dengan kapas tersebut. Setelah itu, saya akan mulai menjelaskan untuk apa pengamatan ini dilakukan. Bahwasanya pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aplikasi dan juga bentuk nyata atau wujud nyata dari gerak fototropisme negatif dan juga fototropisme positif tersebut. Saya juga akan mengatakan kepada mereka bahwa proses pengamatan ini akan dilakukan selama 2 minggu, dan juga ketika 2 minggu telah berlalu, saya akan meminta mereka untuk menuliskan bagaimana hasil pengamatan mereka dan juga analisis mereka selama 2 minggu mengamati pertumbuhan kacang hijau tersebut. Setelah dilakukan pengamatan selama 2 minggu, akan didapatkan pertumbuhan kacang hijau seperti ini, di mana siswa akan mengetahui bahwa pertumbuhan dari daun tersebut merupakan fototropisme positif dan akar merupakan fototropisme negatif. Maka, keunggulan dari dilakukannya pembelajaran kontekstual ini adalah siswa bisa mengetahui langsung bagaimana wujud asli dari materi yang dikemukakan oleh guru, sehingga mereka tidak akan lagi mengalami kebingungan mengenai bagaimana perwujudan asli dari teori-teori yang mereka dapatkan dari guru mereka. Dan juga hal ini akan mengakibatkan mereka akan memahami bahwa suatu tumbuhan perlu adanya sinar matahari untuk bergerak dan juga melakukan proses fotosintesis. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya sebuah pembelajaran kontekstual merupakan sebuah strategi pembelajaran di mana melibatkan perwujudan asli dari teori-teori yang telah dijelaskan oleh guru ke dalam dunia nyata. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih telah menyimak.